Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, malam hari ini di malam Ahad atau malam Minggu ya, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama dalam sesi Zoom malam hari ini ya, dalam program Spiritual Business Class. Tema kita malam hari ini yaitu adalah terkait dengan marketing jalur langit, strategi jualan bisa laris tanpa penglaris. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama-sama untuk belajar, akan kami sampaikan materinya yang nanti kemudian dilanjutkan dengan sharing dan diskusi. Oke, baik, sebelumnya saya ingin sapa dulu buat kawan-kawan semuanya yang malam hari sudah hadir. Ini dari mana saja ya? Yuk silahkan perkenalkan di room chat ya. Silahkan tulis dari mana saja. Yuk, saya pengen coba kita tahu teman-teman biar juga saling kenal. Ini dari mana saja nih yang hadir pada malam hari ini? Ya, Bu Murti dari Bojonegoro, Bu Ais dari Garut, ya, Bu Zulia dari Jakarta. Hadir juga Bu Ika Mustika dari Subang, ya, Bekasi. Hadir Bu Khamairoh, Bu Zilia Jakarta. Ada juga Pak Anto ya dari Jakarta Timur, Pondok Bambu. Kemudian ada juga Bu Istianah dari Kudus. Ada Bapak Rois Busni dari Pontianak, Masya Allah ya, dari Kalimantan. Kemudian juga Bu Ika tadi dari Subang sudah. Kemudian Bu Novianti dari Kepri, Kepulauan Riau. Kemudian Bu Arvina, Assalamualaikum ya. Bu Arvina dari Sidoarjo. Ada Bu Elma Zuharmi dari Bogor. Ada Bu Astri dari Lampung. Ada Bapak Khairul Fikri dari Bogor. Dari Madiun ada Bu Sri Suhartini. Ada Bapak Muhammad Khalid dari Jombang. Assalamualaikum, Fitri dari Tangerang, ya Bu Fit ya. Kemudian hadir juga dari Malang, Bu Ana ya. Kemudian ada juga Bu Yasri Halimah dari Pangandaran, ya, Pangandaran Jawa Barat ya. Bu Erni dari Bogor, Bu Ipeh dari Bekasi. Ada juga nih, Assalamualaikum, Pati hadir. Oh ya, Patri ya, Patri dari Sumatera Selatan, Pagar Alam. Bapak Romi, Masya Allah, dari Tangerang ya, tadi sudah sempat telepon sore. Udah ada Bu Izzah dari Palu, Sulawesi ya. Udah ada Pak Hamdani dari Kuningan, Jawa Barat. Ada juga Bu Atih dari Cirebon hadir ya. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Kawan-kawan diperkenankan meskipun weekend ya, akhir pekan, malam minggu lagi ya. Kita diperkenankan untuk sama-sama belajar pada malam hari ini. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Zoom kita pada malam hari ini, belajar malam kita malam hari ini lancar sampai nanti dengan akhir ya. Baik, langsung saja saya akan sampaikan materinya, teman-teman. Mohon untuk disimak persiapan alat tulisnya ya. Ya, baik teman-teman ya, marketing jalur langit, strategi jualan bisa laris tanpa penglaris, teman-teman. Ya, jadi malam hari ini kita tidak akan berbicara tentang teknis bagaimana jualan ya. Kita tidak berbicara tentang teknisnya. Teknis tentang bagaimana jualan
teknis bagaimana update status, dapat fulus dan seterusnya itu nanti bisa dibahas di lain waktu dan juga teman-teman bisa cari materinya banyak ada di YouTube, di Google dan seterusnya ya. Khusus malam hari ini kita akan belajar bagaimana betul-betul ini non teknis ya. Ini non teknis yang pengaruh terhadap jualan kita itu sangat sangat besar sekali. Yang memang kadang tidak pernah kita sadari teman-teman ya. Baik, saya akan mulai. Kita awali dulu mukadimahnya. Ya. Lagi-lagi kalau kita ngomongin jualan, ngomongin marketing, ya ini adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini yang akan kita bahas pertama kali sebagai pembuka ya. Agar apa? Agar dalam kita berjualan ini teman-teman punya dasar bahwa inilah dasarnya ya. Di Quran surah Hud ayat yang ke-6. Wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wama min dabbatin ya. Wama min dabbatin fil ardi. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Nah, kawan-kawan, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala termasuk binatang melata, termasuk kita semuanya, makhluknya Allah ini semuanya sudah diberikan jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah rezekinya semuanya sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Sehingga teman-teman, jatah rezeki ini tidak akan bertambah meskipun kita berlelah ria. Meskipun kita kerjanya 2 kali lipat. Dan rezeki ini juga tidak akan berkurang meskipun kita bermalas-malasan. Namun bukan berarti kita tidak boleh mengoptimalkan potensi yang kita miliki dan kita juga tidak boleh berleha-leha ataupun bermalas-malasan. Karena pada prinsipnya suatu rezeki yang sudah Allah jatahkan, yang sudah Allah jaminkan untuk diri kita, yang pasti akan kita dapatkan, itu ada proses yang memang harus kita lalui untuk kita bisa mendapatkan itu. Apakah prosesnya lambat ataupun cepat, itu adalah tergantung dari ikhtiar yang kita lakukan. Dan semuanya Bapak Ibu kawan-kawan, itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Semuanya sudah Allah jatah masing-masing. Sehingga prinsip inilah yang harus senantiasa kita pegang manakala kita sedang berjualan. Manakala kita sedang ikhtiar untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kita dapatkan. Kalaupun memang tidak hari ini, bisa jadi esok hari. Kalaupun tidak esok hari, bisa jadi lusa. Ataupun bisa dalam bentuk yang lainnya. Sebagai contoh begini kawan-kawan. Seseorang yang jualan, mereka mulai menggelar dagangannya di pagi hari itu.
Dan sampai dengan setengah hari, sampai dengan sore hari, ternyata tidak ada pembeli satupun. Dan orang ini menutup toko mereka, menutup dagangan mereka tanpa ada satu pembeli. Pulanglah orang ini ke rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Bertemu kembali dengan keluarga dan beraktivitas di rumah dengan baik. Nah, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih rezeki di hari itu. Hanya terkadang kita tidak menyadarinya. Saat kita berjualan Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, meskipun satu hari tidak mendapatkan pembeli, tetapi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa pulang dengan selamat, itu adalah rezeki kita di hari itu. Karena bisa kita bayangkan, seandainya hari itu kita ramai, banyak pembeli, kita melayani pembeli, sampai kemudian badan kita letih, capek, saat kita pulang ke rumah, dalam keadaan kurang fit karena kelelahan, dan terjadi kecelakaan misalnya, apa yang terjadi? Kita keluar biaya juga. Maka sama sebenarnya, tatkala kita tidak mendapatkan apapun di hari itu jualan kita, dan kita pulang dalam keadaan sehat, ya itu rezeki kita di hari itu. Nilainya segitu. Nah, jadi ini sebagai apa namanya, teman-teman, sebagai dasar ya dalam kita menjalani ikhtiar. Rezekinya Allah sudah dijatahkan. Tugas kita adalah menjemput dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka dalam menjemput rezekinya Allah itu kita sebut sebagai ikhtiar. Baik itu ikhtiar bumi ataupun kita sebut sebagai ikhtiar langit. Kita belajar tentang marketing, kita belajar tentang copywriting, kita belajar tentang WA marketing, Facebook marketing. Itu adalah bagian dari ikhtiar bumi. Nah, bagaimana bagian ikhtiar langitnya? Nah, kita akan coba bahas ya, teman-teman. Bahwa saya sering menyebut marketing itu adalah maklar is everything. Apa itu maklar? Maklar itu menyampaikan satu produk ke tempat yang lain yang membutuhkan produk tersebut. Memindahkan satu produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ataupun jasa ya. Maka itu adalah bagian dari marketing. Menjual ya. Maklar is everything. Menjual apapun. Nah, marketing itu juga merupakan aktivitas nolongin orang yang dibayar. Teman-teman, jadi marketing itu adalah aktivitas kita nolongin orang yang dibayar. Nolong gimana? Nolong misalnya ada yang butuh produk yang sedang kita tawarkan. Ya, misalnya ada teman kita yang sakit, yang punya keluhan, dan disitulah kita punya produk yang bisa menjadi solusi atas keluhannya tersebut, ya berarti kita nolongin mereka. Ada yang punya sakit mah, ada yang punya sakit lambung, ya kan? Kita berikan, kita punya obatnya, kita punya apa namanya makanannya, kita punya minumannya yang kita bisa tawarkan misalnya. Kita adalah bagian dari aktivitas nolongin orang. Mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, jasa transportasi.
yang memberikan pelayanan. Ini juga bagian dari nolong orang. Di marketing itu adalah semua aktivitas nolongin orang yang dibayar. Nah, marketing itu bukan saja urusan untung dan rugi kan, Pak. Tetapi soal surga dan neraka. Karena bagaimana cara seseorang marketing itu yang nanti akan mempengaruhi hasilnya. Bagaimana cara seseorang jualan itu yang akan mempengaruhi hasilnya. Boleh jadi untung sedikit, tetapi yang dilakukan adalah dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka arahnya adalah ke surga. Tetapi kalau cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang curang, misalnya produknya cacat tapi dibilang bagus, ya kan? Dan lain sebagainya, yang artinya ada unsur kesengajaan menipu dan seterusnya, maka ya arahnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini marketing ini adalah sesuatu yang menentukan. Bahkan dalam sebuah perusahaan, marketing itu adalah sebagai ujung tombaknya. Perusahaan itu nanti bisa jalan atau tidak adalah sebagai ujung tombaknya adalah bagian marketing. Karena adanya pemasukan dan tidak, itu adalah bagian marketingnya. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu kawan-kawan, rezeki itu seperti air hujan. Datangnya berkali-kali dan jumlahnya banyak. Tetapi kenapa banyak di antara kita yang seringkali tatkala turun hujan hanya kena basahnya saja sedikit. Atau bahkan ketika hujannya sudah selesai, dia tidak punya cukup air, tidak punya sisa air. Ini juga penggambaran dari rezeki kita, Bapak Ibu kawan-kawan, yang bisa kita dapatkan. Seringkali di awal bulan, seolah-olah rezeki kita banyak, lancar gitu. Kita dapat banyak, dapat gaji, penghasilan. Tetapi begitu cepat juga habis. Baru tanggal 1 gajian, tanggal 10 sudah habis. Nah itu seringkali dialami oleh teman-teman. Atau bahkan ada yang gajian pun mereka nggak terima apapun. Dia nggak terima apapun. Hanya terima sisa dikit ya, tetes airnya mungkin ya. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Padahal ini banyak dan berkali-kali itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi karena kita kurang siap. Kenapa demikian? Karena kita tidak memiliki wadahnya. Jadi ada wadah rezeki yang harus kita persiapkan Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Jangan menunggu musim hujan kita menyiapkan wadahnya. Mau musim hujan ataupun musim kering, ya kita mulai ngebangun itu wadah. Agar apa? Agar kita punya wadah dan satu saat satu ketika hujan itu turun, maka sudah terisi penuh wadah yang sudah kita siapkan. Maka inilah terkait dengan ikhtiar langit. Ada orang yang tanpa harus berjualan, tanpa harus menawarkan dagangannya, itu sudah diserbu oleh pembeli. Sudah ngantri orang yang mau beli. Kenapa? Karena sudah menyiapkan wadahnya terlebih dahulu. Sehingga tatkala turun hujan, udah deh. Dia tinggal diem saja, duduk manis, tidak perlu ikut hujan-hujanan. Dia sudah punya air yang melimpah. Nah, terkadang kita itu nyiapin sesuatu itu, nyiapin wadahnya ketika sudah
mulai musim hujan. Contoh inilah teman-teman ya, contoh ini real terjadi banyak di antara kita. Teman-teman ketika musim kemarau, siapa nih yang nyiapin mantol? Siapa nih yang beli mantol di musim kemarau? Pasti jarang. Orang rata-rata beli mantol itu kalau musim penghujan. Itu pun kalau sudah kejebak hujan. Jadi sudah dalam perjalanan, kena hujan, begitu dilihat di joknya ternyata tidak ada stok mantol. Baru dia beli. Ya. Tetapi ada juga sebagian orang yang memang betul-betul prepare. Betul-betul sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Di musim kemarau dia beli mantol. Dia siapin semuanya, ditata rapi di setiap kendaraannya. Sehingga mau hujan kapanpun dia sudah ready. Nah sama dengan wadah juga Bapak Ibu kawan-kawan. Ada orang sudah siapin wadahnya. Dia mulai bangun itu wadahnya. Saat musim kemarau tiba. Dan nanti saat hujan sudah ya, itu sudah terisi dengan sendirinya. Nah, ada juga yang punya satu, ada yang punya dua, dan ukurannya macam-macam. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Itu terkait dengan diri kita masing-masing. Beda-beda ya. Ada yang mempersiapkan kecil, ada yang mempersiapkan sedang, ada yang mempersiapkan besar. Dan bahkan ada yang punya lebih dari satu wadah. Apakah boleh? Boleh saja. Tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Nah, apa itu terkait dengan wadah? Satu, pekerjaan ataupun aktivitas. Seseorang boleh punya pekerjaan lebih dari satu. Seseorang boleh punya aktivitas lebih dari satu. Yang penting mampu untuk menjalankannya. Yang kedua, punya ilmu dan keterampilan. Maka belajar. Pentingnya kita belajar di sini. Orang-orang yang punya ilmu dan keterampilan, peluang untuk mendapatkan rezeki besar, itu jauh lebih besar potensinya ketimbang orang yang tidak punya keterampilan sama sekali. Karena ketika orang butuh tenaga, itu pasti yang dicari adalah orang-orang yang terampil, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang punya basic, ketimbang orang-orang yang hanya punya tenaga. Nanti juga ada bagian orang-orang punya tenaga itu, tapi di urutan nanti, ya kan? Orang lamar di pekerjaan, di kantor, di perusahaan manapun, yang pertama dilihat terampil enggak ini orangnya. Ya terampil itu bisa dari sisi akademis, bisa dari sisi kecekatan dia dalam bekerja, bisa juga terampil dari sisi lisan, bicara, negosiasi. Ini juga nanti dibutuhkan. Orang-orang yang pintar negosiasi ini juga tentu peluang untuk mendapatkan rezeki lebih besar jauh lebih terbuka. Yang ketiga, komunitas ataupun relasi. Orang yang sendirian, tidak punya teman, di handphonenya cuma ada 10 kontak telepon misalnya, itu pun pasangan dia, anaknya, orang tua, saudara, udah. Ya lingkupnya hanya itu saja. Berbeda dengan orang yang punya relasi banyak, orang yang punya komunitas, jumlah kontaknya bisa sampai ribuan, bisa sampai dengan ratusan ribu. Maka kenapa ada pakar marketing, begitu dia buka launching sebuah produk, bisa langsung terjual habis dalam 1 hari. Karena dia punya komunitas, karena dia punya relasi. Beda dengan orang yang tidak punya. Maka membangun relasi, membangun komunitas. Kita gabung dengan beberapa komunitas yang positif, itu adalah bagian dari kita memperbesar wadah rezeki. Bagian dari kita mempersiapkan wadah rezeki yang suatu saat akan datang. Yang keempat adalah usaha atau bisnis. Apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, ketika dia punya usaha ataupun punya bisnis, maka punya peluang lebih besar. Karena ini ada bagian dari wadah rezeki. Ya, bukan berarti orang yang punya yang kerja di kantoran
tidak punya potensi penghasilan besar? Ada, ya. Orang kerja di kantor tapi kalau dia di rumah juga punya usaha, luar biasa. Ya kan ada seorang polisi tapi dia di rumah punya usaha, punya ternak, ya hasilnya luar biasa juga banyak. Ya kan? Atau coba teman-teman yang lain juga banyak yang seperti itu. Mereka jadi PNS atau mereka kerja di kantor mana tetapi di rumah mereka sebagai bos atas pekerjaan mereka sendiri, atas bisnis mereka sendiri. Jadi sekali lagi ngulang bahwa ada rezeki itu satu meliputi pekerjaan atau aktivitas, yang kedua adalah ilmu ataupun keterampilan, yang ketiga adalah komunitas ataupun relasi, dan yang keempat adalah usaha ataupun bisnis. Nah, kira-kira teman-teman mana nih yang sudah teman-teman miliki? Wadahnya baru satu, Ustadz, udah enggak apa-apa. Mungkin besok bisa ditambah lagi. Saya butuh ilmu tambahan lagi, Ustadz. Ya udah belajar. Saya ikut komunitas lagi, Ustadz. Ya silahkan, ya kan? Maka ini bagian dari teman-teman mempersiapkan diri. Tidak harus nunggu hujan untuk kita beli mantol. Tidak harus nunggu nanti musim hujan kita menyiapkan wadah-wadah untuk menampung air ya. Tapi dari sekarang semua harus dipersiapkan. Nah, nanti satu saat itu akan kepake, akan berfungsi. Ya, kita akan lanjut. Nah, ada teman-teman yang sudah menyiapkan wadahnya dengan baik, tatkala turun hujan, dia sangat menantikan bahwa wadahnya akan terisi penuh dengan air, tetapi begitu hujan turun, dia lihat ternyata wadahnya kosong. Kenapa kira-kira? Ya, betul. Karena ada tutupnya. Dia lupa ngebuka itu tutup. Dia sudah siapin wadah-wadahnya, tetapi dia lupa ngebuka tutupnya. Masih ditutup. Mau hujan sederas apapun, airnya banyak ngalir, yang akan pernah masuk ke wadah. Ya, karena ada penutupnya. Apa itu penutupnya? Penutupnya adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka teman-teman, dalam konsep marketing langit, penutup rezeki ini harus kita buka terlebih dahulu. Tirai ini harus kita buka terlebih dahulu. Penghalang ini harus kita singkirkan lebih dahulu. Maka taubat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, ini adalah bagian dari kita ngebuka penutup rezeki, ngebuka perisainya, ngebuka penghalangnya. Maka kalau penghalang ini sudah kita buka, perisai ini sudah kita singkirin, maka siap untuk menampung rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep marketing langit ya, kawan-kawan. Ya, konsep marketing langit ya. Itu di Quran surah Al-Jum'ah ya. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa'idha qudiyatis sholah. Apabila telah ditunaikan sholat, telah dikerjakan sholat, sholat apapun, ya, sholat apapun, yang berarti kaitannya kalau ayat ini adalah di Quran surah Jum'ah, disebutkan surah Jum'ah, sholat Jumat, maka ini juga bisa berlaku untuk sholat-sholat yang lain. Yang kemudian kawan-kawan, berarti ini adalah bagian dari kita itu menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena konsep marketing langit begitu. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan sekaligus kita juga menjauhi apa yang Allah larang. Kalau sudah,
Fantasiru fil ardh. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Untuk menjemput rezekinya Allah. Untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kita menjemput rezekinya Allah itu disebutkan wazkurullaha katsira. Yaitu agar kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen dagangan kita laris, tanpa kita harus pakai penglaris, tanpa harus sibuk menjual, maka kita lakukan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang, dan kemudian kita optimalkan apa yang bisa kita lakukan di muka bumi ini. Nah, di saat itulah kemudian kita mengingat Allah yang banyak. Sehingga kita mengingat Allah, zikrullah, ingat kepada Allah, itu tidak hanya sekedar ketika kita sedang sholat saja. Tetapi justru di luar sholat pun, dalam transaksi kita bermuamalah, ini kita juga senantiasa agar mengingat Allah. Ya, agar tadi, agar berkah apa yang kita dapatkan, kawan-kawan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Sebelum ngebahas tentang marketing itu nolongin orang, perlu kemudian kami sampaikan bahwasanya dalam marketing langit itu kita mengenal 3 faktor. Ya. Yang pertama yaitu adalah faktor utama. Faktor utama itu siapa? Faktor utama itu adalah diri kita yang menjalankan proses marketing itu. Yang menjalankan proses jualannya. Maka sebagai faktor utama, diri ini harus siap. Diri ini harus bisa berkomitmen untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Serta diri kita juga harus siap untuk mempersiapkan wadah-wadah rezeki tadi. Kita siapkan aja dulu. Mau nanti diisi sekarang atau esok atau kapan, kita siapin dulu. Maka teman-teman, ketika kita sudah siapkan wadahnya, dan saya punya satu kalimat yang menarik kawan-kawan ya terkait dengan wadah rezeki. Sedia ember sebelum hujan. Jadi kalau ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan, kalau saya terkait dengan rezeki, sedia ember sebelum hujan. Kita siapkan wadahnya dulu, sebelum wadah itu diisi. Ya, jangan menunggu musim hujan baru kita siapin. Jadi kita udah siapkan dari sekarang. Karena ini adalah faktor utama. Lalu ada yang kedua adalah faktor pendukung. Faktor pendukung itu bisa tim, kemudian bisa juga fasilitas marketing yang memang sudah kita siapin, atau faktor pendukung ini adalah mentor yang nanti ngajarin kita ataupun guru yang sudah melatih diri kita. Maka kalau kita pilih mentor-mentor yang baik, mentor-mentor yang senantiasa mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, mentor-mentor yang mengajarkan kita untuk mencari keberkahan rezeki bukan jumlah rezekinya, yaitu nanti akan semakin membawa kita pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marketing langitnya jago gitu ya. Jadi makin jago lagi di sini.
Nah, kita bisa cek para guru-guru kita, ya, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang mereka selain jadi guru, selain jadi ustadz, selain jadi kiai, mereka juga ada seorang pebisnis yang mereka betul-betul juga mengedepankan marketing langit ini. Yang akhirnya mungkin barangkali kita bisa lihat beberapa ulama kita, misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka juga bagian dari pengusaha dan mereka yang menjalankan juga konsep marketing langit ini. Faktor utama, faktor pendukung. Dan satu lagi yang tidak kalah penting dari faktor utama dan faktor pendukung adalah faktor penentu. Dan faktor penentu ini nilainya 100%. Saya ulang, faktor penentu ini nilainya adalah 100%. Nah, siapa itu? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang udah siap nih, ya, udah siap. Udah punya ilmu marketing jago. Toko udah dibuka, ya kan? Lapak udah dibuka, udah siap jualan. Tim udah ada komplit termasuk mentor, pembimbing udah ada semua. Tetapi kalau Allah mengatakan la, Allah mengatakan tidak, ya tidak. Kalau Allah tidak mendatangkan pembeli di hari itu, ya tidak akan datang, tidak akan ada pembeli. Dan sekali lagi, yang mendatangkan pembeli itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa baik-baikin ini sama faktor penentu ini. Kita lakuin apa yang Allah perintahkan dan juga kita jauhi apa yang Allah larang. Maka di sini disebutkan wadzkurullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak ketika kita sedang bermuamalah. Ketika sedang berikhtiar menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun. Karena apa? Agar kita beruntung, agar kita bahagia, agar kita dapat kemenangan, agar kita bisa bahagia. Nah, di sini semuanya dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya teman-teman ya. Jadi tidak begitu disibukkan dengan bagaimana kita harus menjual gitu ya. Dan seringkali kami sampaikan teman-teman yang memang sudah sudah menawarkan ke banyak orang, sudah pasang status, sudah bikin promo dan seterusnya, tapi tidak ada pembeli atau belum ada pembeli, ya bisa jadi konsep ini belum dijalankan. Maka sudah ada beberapa kawan-kawan yang kami sarankan udah nggak usah jualan. Ya, nggak usah jual apa? Ya sudah, nggak usah jualan. Terus jalannya aja marketing langitnya. Fokus saja benerin ibadah. Fokus saja baca Quran. Jualannya gimana? Ya udah, toko tetap buka aja. Kalau kita sebagai penjual, toko tetap buka aja. Tapi fokus kita bukan pada tokonya, tapi fokus kita adalah pada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konsep marketing langitnya. Oke, teman-teman ya. Nah, marketing itu nolongin orang, kawan-kawan ya. Di Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang ngaku di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan mendudukan kedudukan. Ditolong kok dalam apapun, termasuk dalam jualan kita. Ya teman-teman.
Kalau kita nolong agamanya Allah, dakwah, ikut ngebantu, nanti banyak ya dalam kaitannya nolong agamanya Allah ini nanti kaitannya jauh lebih luas lagi, termasuk misalnya bagaimana ngelihat tetangga kita ada nggak yang masih kelaparan, ya kan? Nanti ada lagi terkait dengan apa namanya, adakan pengajian, kemudian bantu guru ngaji dan seterusnya. Ya, ada banyak ya. Tetapi pada prinsipnya kita ambil simpelnya saja bahwa ketika kita nolong agamanya Allah maka diri kita yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya teman-teman diminta untuk jadi guru ngaji di kampungnya yang tidak dibayar. Ya kan? Tidak apa-apa. Nanti Allah akan datangkan rezeki itu dari tempat lain. Kita akan ditolong oleh Allah itu dari tempat yang lain. Allah akan datangkan itu. Kenapa? Karena kita sudah nolong agamanya Allah dengan cara ngajar ngaji buat anak-anak dan juga buat masyarakat yang belum bisa baca Quran. Ya, dan seterusnya. Ya, misalnya seperti itu. Ya, ini adalah bagian dari marketing. Dan nolong orang. Maka banyakin juga kita bersyukur, teman-teman. Ya. Hasil hari ini berapa? Mau ada pembeli atau tidak, tetap kita syukuri kan. Ya, tetap kita syukuri karena ini rumus ya, ini rumus contohnya. Ini rumus. Wa itta'adzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini lagi-lagi banyak juga sudah kami bahas, sudah kami sampaikan. Ya, bahwasanya ketika kita betul-betul bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya apapun tadi ya. Kita buka toko, nggak ada yang pembeli, nggak ada yang beli. Tapi begitu kita tutup sampai dengan sore kita pulang, ternyata belum ada yang beli juga dan kita pulang dalam keadaan sehat, selamat sampai dengan rumah, yaitu adalah bentuk nikmat dari Allah SWT. Maka perlu juga kita syukuri di situ. Besok gimana? Ya besok buka lagi toko, gitu ya. Besok buka lagi, insya Allah. Nah, seperti itu. Dan jika kamu ingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka teman-teman sering kami sampaikan, ini buat pengingat diri saya dan juga buat teman-teman, bisa jadi kalau rezeki kita terasa seret, bisa jadi karena kita kurang syukur sama Allah. Atau ada nikmat dari Allah yang terlupa kita syukuri. Kenapa? Karena inna azabillah syadid, sesungguhnya azabnya Allah sangat pedih. Tatkala kita apa? Ingkar akan nikmatnya Allah. Ini bisa jadi. Ya, maka coba kita evaluasi, kita ingat, oh iya. Maka teman-teman saya sebagai salah satu yang teman-teman seringkali misalnya tadi jualan kok enggak laris-laris, sudah 3 hari posting, nggak ada yang beli, nggak ada yang nyantol, udah deh. Mungkin barangkali ada hal-hal yang memang terlupa. Bahkan ada kawan-kawan yang konsultasi apa namanya terkait dengan aktivitas mereka, udah apa namanya nyari penghasilan nggak dapat-dapat, sedangkan amanah harus segera terbayarkan, ya sudah pangkas. Pangkas artinya tidak lagi memikirkan akal itu, tapi fokus bagaimana diri kita ngedeket kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahagiakan orang tua kita, bahagiakan pasangan kita, udah fokus aja ke situ. Nggak usah jualan deh. Nggak usah jualan, fokus saja itu dulu. Maka insya Allah kalau kita sudah fokus seperti itu ke arah-arah yang demikian, kan insya Allah ya nanti akan muncul orang beli kayak gitu insya Allah ya.
Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang berikutnya. Lalu banyakin juga infaknya, teman-teman. Bisa jadi rezeki kita kurang lancar, jualan kita nggak laris karena kita masih kurang sedekah, infaknya masih kurang, ya maka tambah. Ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. 7 bulir ya, mohon maaf. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, gitu ya. Jadi Allah akan balas ya apa yang sudah kita keluarkan ini insya Allah akan diganti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, termasuk amalan yang lain apa kan kawan? Benerin sholat kita. Ya, baik yang sholat wajib ataupun yang sholat sunnahnya. Perbanyak istighfar kita. Perbanyak juga sholawat kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rutinkan baca Quran, ya kan? Banyak kisah terkait dengan hal ini. Kemudian bahagiakan pasangan kita, muliakan orang tua kita. Ya, jadi begini kawan-kawan. Istilah marketing langit itu ada banyak yang kemudian kita perlu belajar. Saya coba ingin sambil contoh, misalnya begini. Saya punya seorang kawan di Bandung yang dia punya anak buah, ya, di bagian marketing. Dia punya tim bagian marketing dan tim ini baru. Tim ini baru. Satu ketika kawan saya cerita terkait dengan timnya yang baru ini, yang marketing ini. Ini meskipun dia marketing baru di timnya, ternyata penghasilannya luar biasa. Bahkan bisa melampaui dari senior-seniornya, dari marketing-marketing yang senior. Nah, usut punya usut, apa yang dilakukan? Usut punya usut, ternyata setiap pagi, tim ini sebelum dia berangkat kerja ke kantornya, selalu dia cari ibunya, dia cium tangannya, dan dia minta restu di pagi hari itu. Dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Nah, teman-teman bisa juga melakukan. Saya kerjanya di rumah, Ustadz. Ya sudah, enggak apa-apa. Cari ibunya. Cari orang tua. Insya Allah. Ya. Dahsyat loh itu. Dahsyat. Minta ridho mereka. Dahsyat. Nah, ada juga yang istilah langit dengan cara membahagiakan pasangan mereka. Saya teringat sebuah kisah tentang penjual ikan di Boyolali ya. Ketika beliau awal memulai usahanya, dia beli atau kulakan ikannya di Semarang, ya kemudian bawa ke Boyolali dia jual di sana. Di hari-hari awal dia rugi. Kenapa? Dia nggak ngerti bagaimana ikan bentuk spesifik dan seterusnya ya. Dia nggak ngerti tentang dunia perikanan. Maka di situ kemudian dia belajar. Dia belajar bagaimana tentang dunia perikanan. Nah, dalam proses awal dia memulai usaha itu, ya hasilnya belum banyak atau bahkan masih dibilang merugi. Tetapi ketika dia di hadapan istrinya, dia tidak pernah menampilkan kesedihannya, persoalannya. Yang ditampilkan pokoknya usahanya lancar gitu aja. Maka tiap malam minggu diajak keluarganya jalan-jalan. Dia bahagiakan pasangannya itu. Jalan-jalan, makan itu udah dengan anak-anaknya begitu.
Hingga satu ketika beliau menjadi seorang pedagang ikan terbesar. Ada lagi kawan-kawan yang luar biasa juga. Di akhir tahun 2022, beliau bercerita dengan kami, sharing terkait dengan amanahnya yang 1,6 miliar. Total amanah 4 miliar. Cerita dengan kami ketika itu yang sudah urgent ada 1,6 miliar. Nah, apa yang dia lakukan? Menarik ini kawan-kawan. Menarik. Dia ajak seluruh anggota keluarganya ini untuk fokus dengan ibadah. Ada pasangannya, ada anak-anaknya. Kan tiap sepertiga malam terakhir, suami dan anak-anaknya dibangunin. Tiap azan, suami dan anaknya berangkat ke masjid, yang laki-laki. Sholat jamaah di masjid. Dia lakuin baca Quran. Minimal 2 juz per hari. Sampai 3 juz dan sampai 5 juz per hari. Dia lakuin itu. Hingga satu ketika ada keputusan untuk ngejual rukonya. Yang kalau pasaran itu adalah 3 miliar. Tetapi beliau ingin agar cepat terjual ruko itu. Agar salah satu dari hutangnya itu bisa tertutupi. Lalu dia tawarkan 2M. Dari pasaran 3M dia tawarkan 2M. Nah, iseng-iseng ada orang yang nawar, kalau boleh tuh hari ini saya bayar 1,5M cash gitu ya. Dia pikir-pikir kalau memang ini bisa nutup hutangnya, ya nggak apa-apa. Dia tutup gitu ya. Dia lepas harga segitu. Dilepaslah 1,5 miliar. Nah, kawan-kawan, saat beliau ngelepas itu, Allah datang bertubi-tubi memberikan pertolongan. Yang pertama apa? Itu ruko tempat dia jualan tiap hari. Ada mesin produksi di situ. Yang harusnya kalau dia jual itu ruko, dia harus pindah cari ruko yang lain. Atau cari tempat yang lain. Ternyata sama pembelinya, diminta untuk pakai itu ruko. Nggak usah bayar. Nggak usah pakai uang sewa. Jadi nggak pindahan itu. Yang pindah hanya surat kepemilikan saja. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi kan beliau cerita bahwa amanahnya 1,6 miliar. Dia kemudian datang ke bank, negosiasi. Akhirnya ketemu tuh. Dia hanya bayar pokoknya, kurang lebih ketemu di angka 800-an sekian juta. Sehingga dari uang 1,5 miliar dia masih sisa sekian ratus lagi. Ini yang kedua. Kemudahan dari Allah yang kedua. Yang ketiga, beliau di usahanya ini yang sebelumnya sepi, yang sebelumnya orderannya hanya cuma dikit. Allah kemudian kasih orderan hampir 1 miliar nilainya. Jadi sekian ratus juta. Ini yang ketiga. Yang keempat, saat beliau dapat orderan itu, ya tentu dia butuh bahan untuk ngebuat pesanan itu. Yang nilainya tentu minimal adalah separuh dari nilai order. Nah, beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ketemu pemilik pabrik bahan dan dia dikirim 1 kontainer bahan tanpa harus bayar dulu. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti kalau dia sudah menyelesaikan orderannya dan sudah dibayar. Yang kelima apa kemudahannya? Yang kelima, beliau bisa menyelesaikan utang lagi yang 1 miliar setelah sekian bulan
berlalu dari itu. Dan terakhir kabarnya kemarin beliau juga sudah berangkat umroh. Nah, dalam marketing apa yang dilakukan? Tidak banyak. Ya dia posting aja biasa. Dia jualan seperti biasa. Tetapi ikhtiar langitnya yang luar biasa. Bahkan beliau berazam jika suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan ngebangun pesantren. Ya, ini luar biasa teman-teman ya. Bahkan kemarin saat ngobroli tentang pesantren bahagia yang insya Allah akan dibikin oleh Manut Quran, beliau sudah siap bahannya nanti, siap ikut ngebantu untuk penyediaan bahan bangunannya. Nah, ini teman-teman ya. Dan banyak lagi teman-teman kisah-kisah, cerita-cerita yang di luar sana ini terjadi real ya di sekitar kita. Bahwasanya banyak orang-orang yang tidak mulu ngomongin tentang jualan, tentang teknis jualan, tapi jualan mereka laris luar biasa tanpa harus pakai penglaris ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sudah jam 9 lebih. Nah, saya coba punya pertanyaan begini. Apakah Anda saat ini mengalami ini, ingin lunas hutang, ingin punya penghasilan ratusan jutaan, hingga puluhan juta, ratusan ribu, jutaan, hingga puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulannya? Ataukah teman-teman ingin pergi umroh bersama dengan orang tua? Ataukah ingin jalan-jalan bersama pasangan dan juga anak-anak, rekreasi, piknik gitu ya, keliling Indonesia? Atau ingin hajatnya di tahun ini dapat terwujud? Nah, jika iya teman-teman coba renungkan, Mas Utang punya penghasilan ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta per bulan, bisa umroh bersama dengan orang tua, bisa jalan-jalan bersama dengan pasangan dan anak, hajatnya terwujud di tahun ini. Nah, ini saatnya untuk memiliki wadah rezekinya dan juga membuka keran rezekinya. Nah, teman-teman yang barangkali masih belum punya wadahnya, yuk mulai buka wadahnya. Yang sudah punya wadahnya, perbesar lagi wadahnya. Tambah lagi wadahnya. Buka keran rezekinya. Yang mampet, yang seret dibuka. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Nah, perlu kami sampaikan juga, teman-teman spesial yang malam hari ini hadir di Zoom kita, kami berikan kesempatan teman-teman untuk mendapatkan potensi jutaan rupiah per bulannya, yaitu hanya dengan modal 500.000. Kami akan ajarkan, kami akan bimbing, kami akan dampingi untuk menjalankan bisnis herbal skincare SR12. Nah, kenapa herbal skincare SR12? Nanti barangkali di lain kesempatan bisa kita bahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi. Yang pasti adalah kawan-kawan kami ingin sampaikan, teman-teman yang punya modal 500.000 ini akan kami ganti, ya akan kami ganti produknya, kami ganti uangnya menjadi produk senilai 500.000. Produknya teman-teman boleh pilih sendiri nanti. Yang kedua, kami akan berikan cashback 100.000.
Ya, teman-teman modal 500.000 kami belikan cashback 100.000. Lalu kami juga akan berikan bimbingan, kami juga akan berikan pendampingan. Teman-teman bisa konsultasi lewat grup, konsultasi by telepon, WA, one by one, akan kami bimbing, akan kami ajarkan caranya. Materi, promosi, gambar, tulisan, video, testimoni sudah kami siapkan semua. Teman-teman tinggal copy paste saja, ya copy paste saja. Copy paste apa yang ada, gitu ya. Dan selanjutnya, teman-teman ketika transaksi lagi akan mendapatkan diskon minimal 20%. Jadi kalau nanti transaksi lagi, teman-teman transaksi 500.000 lagi atau transaksi 1 juta, maka akan mendapatkan diskon 20%. Seterusnya, ya, dan bahkan bisa naik lagi diskonnya. Tergantung nanti jumlah pembeliannya. Teman-teman juga punya potensi untuk mendapatkan reward tiap 3 bulan tanpa diundi. Jadi teman-teman bisa dapatkan nanti asal ada syarat dan ketentuan berlaku, teman-teman bisa dapatkan. Dan juga teman-teman, produk ini jangan khawatir, harganya terjangkau. Saya sudah melakukan tes ke beberapa produk lain yang sejenis ya, harganya ini sangat terjangkau bagi teman-teman atau bagi masyarakat. Produknya juga berkualitas, sehingga repeat ordernya itu sangat tinggi. Ya, repeat order tinggi teman-teman. Rata-rata yang sudah merasakan produknya 80 sampai dengan 90% mereka akan repeat order kembali. Nah, oke teman-teman, bagi yang siap bergabung, siap membuka keran rezeki, siap membuka wadah rezekinya, memperbesar wadah rezekinya, insya Allah bersama dengan kami nanti kita akan belajar, kita akan dampingi, kita akan bimbing, ya. Silahkan teman-teman, malam hari ini kita akan sharing dan diskusi, ya. Alhamdulillah sudah pukul 21:14. Silahkan teman-teman yang mau sharing boleh, mau bertanya juga boleh, ya. Mau cerita juga boleh, monggo, ya. Silahkan boleh raise hand, angkat tangan ataupun buka mic-nya. Kita masih ada waktu berapa menit ke depan. Atau teman-teman yang ingin bertanya secara ini ya, boleh lewat chat ya. Oke, wah, Masya Allah, baik. Oh, mau Pak, boleh ya. Oke, baik. Nanti yang mau, bagaimana kalau ibunya sudah meninggal? Kalau sudah meninggal Bu Yasri Halimah, silahkan didoakan ibunya ya. Didoakan, kirim pahala dari bacaan Quran kita, kirim pahala dari sedekah kita, kirim pahala dari wakaf kita. Insya Allah kirimkan kebaikan-kebaikan untuk sebagai hadiah untuk orang tua kita. Insya Allah diberikan kemudahan ibunya di akhirat ya. Bu Zulia, Bu Yasri Alimah, Bu Nur Yati Sragen, Bu Helen, Bu Artini, Bu Miswar, ya. Silahkan nanti boleh japri saya ya. Oke, ada juga Bu Maryani, silahkan. Bu Istiana, silahkan, monggo ya. Bu Yati, oke. Oke, sudah menjalani bisnis lain tidak apa-apa, boleh ya, silahkan. Ada bisnis yang tidak sama, boleh dikerjakan secara bersama-sama. Ketika bisnisnya tidak sama, ya. Bapak Badarudin, saya sudah jadi member S2. Oke, siap, lanjutkan Bapak Badarudin ya, Insya Allah. Boleh kalau mau sharing-sharing tetap diizinkan Pak Badarudin ya. Ibu Ratih, saya sedang menjalankan usaha frozen food, snack, sayur palu gada. Semoga bisnisku berkah, amin amin, Insya Allah ya Bu Ratih. Ya.
Kemudian juga ada Pak Hendra, produk SR12 itu apa saja Ustadz? Ya, produknya ada herbal, ada skincare, kosmetik ya Pak Hendra, nanti bisa japri-japri lebih lanjut lagi ya, boleh monggo. Kemudian Bu Istianah sama ya, produknya terkait herbal dan juga skincare kosmetik Bu Istianah ya. Kan bagaimana caranya untuk join bisnis SR12 Bapak Bu Mariani ya? Silakan nanti boleh japri saya Bu Mariani ya. Oke, Ibu Diana siap. Apakah ada zikir-zikir tertentu untuk penarik rezeki Ustadz? Ada, banyak ya, sebenarnya banyak ya. Tetapi cara simpel ya, Bu Izah Koko bertanya, cara simpelnya begini teman-teman. Cara simpelnya yang mudah saya ajarkan buat teman-teman adalah baca Al-Fatihah. Misalnya produk datang ya kan. Karena Al-Fatihah ini kalau nanti kita buka tafsirnya luar biasa, itu tafsir dari Al-Fatihah itu luar biasa ya, termasuknya bisa jadi obat dan seterusnya. Nah, ini juga bisa jadi zikir kawan-kawan. Tapi tentu dengan kita memahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengasih. Yang kasih sayangnya tiada pilih. Dan Allah juga masih maha penyayang. Yang kasih sayangnya tiada terbilang. Jadi luar biasa banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang menguasai alam semesta ini adalah Allah. Kita syukur ucapkan alhamdulillah. Banyak rezeki yang sudah kita dapatkan hari ini. Syukur ya kan. Betul-betul kita maknai bahwa kita itu sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Ditegaskan kembali bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Allah kita itu beribadah, menyembah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya kalau dalam jualan ini ada salahnya, mohon diluruskan ya Allah. Mohon diberikan petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang bukan jalan orang-orang yang sesat dan juga bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Jadi begitu. Jadi senantiasa Allah ridhoi dalam apa yang kita kerjakan kan begitu. Insya Allah itu ada banyak ya Bu Izzah ya. Nanti pelan-pelan boleh ya. Ya pelan-pelan belajar. Tapi yang mudah dulu Bu ya. Dari yang mudah dulu. Ibu Erni mau tapi duitnya minggu depan boleh Bu Erni boleh ya. Saya sudah punya wadah di travel umroh Ustadz, Masya Allah. Lanjutkan Bu Atih ya. Nanti skincare-nya boleh itu dimasukkan ke jamaah umrohnya ya. Boleh, tidak apa-apa Bu Atih. Insya Allah bisa kerjasama. Bu Tridwaryanti, Pak Ustadz, saya minat tapi belum ada uang 500 ribunya. Oke, yang belum ada 500 ribu boleh japri. Ustadz, saya baru ada 200. Oke, Ustadz, saya adanya cuma 100. Tidak apa-apa. Dia. Itu bentuk komitmen teman-teman. Bentuk komitmen. Insya Allah teman-teman akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT ya. Pak Anto, Kang, kalau ibu kandung saya rumahnya jauh. Ada ibu mertua saya dekat rumah. Apakah boleh? Boleh ya. Seseorang kalau udah nikah, itu ya orang tuanya itu ya orang tua istri ataupun orang tua pasangan kita itu termasuk orang tua kita juga gitu ya. Seperti itu boleh, boleh ya. Belum berangkat kerja. Insya Allah lakukan Pak Anto ya. Nanti dimudahkan oleh Allah SWT. Yang insya Allah order lagi. Masya Allah. Kami tunggu yang orderannya ya.
Kemudian Bu Yasri Halimah, Pak Ustadz kalau lagi halangan baca Al-Fatihah boleh. Boleh kalau dia hafal ya. Jadi murojaah bentuknya. Murojaah hafalan itu boleh. Tidak pegang Quran Bu Halimah ya. Kemudian Bu Oneng Khotijah. Saya menjahit, Alhamdulillah. Awalnya ingin buka konveksi. Qadarullah Allah belum izinkan. Insya Allah nanti Bu ya. Dari satu mesin jahit nanti jadi 2, 3 punya karyawan begitu insya Allah ya. Semuanya on the process. Yang penting kita senantiasa yakin sama Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Oke, Bu Novianti, wadah saya bekam muslimah, Ustaz, di rumah dan bisa dipanggil juga. Alhamdulillah ya. Lanjutkan, Bu. Nanti jamaahnya bekam, ini boleh juga nanti ditawarkan skincare-nya ya, harus tampil cantik juga insya Allah ya. Istri itu harus cantik. Kemudian Bu Tri Hastuti, maaf Ustaz, saya menjalankan catering, suami bengkel las. Kadang kalau dua-duanya rame sering kewalahan, masing-masing butuh fokus. Kecapean kadang membuat ibadah jadi kurang. Mohon pencerahannya Ustaz agar bisnis tetap jalan, fokus ibadah juga jalan. Oke, utamakan ibadahnya dulu Bu Triastuti. Kalau ibadahnya sudah benar-benar diutamakan, insya Allah nanti ini apa namanya dunianya akan ngikut sendiri ya. Jadi meskipun nanti rame sama-sama rame, insya Allah tidak akan kewalahan lagi ketika kita utamakan ibadahnya lebih dulu ya. Tapi kalau ibadahnya jadi kesampingan maka yang nanti yang ada lelah ya, capek. Bu Miswar Jubaidah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Misal kita pengen berazam, itu apa harus membangun pesantren atau gimana? Tidak, Bu. Ya, berazamnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, tidak harus pesantren. Ya, kalaupun misalnya pesantren pun tidak harus ngebangun. Misalnya saja jadi donaturnya itu juga udah boleh, udah bagian dari kebaikan. Ya. Tapi yang terpenting lagi adalah coba perhatikan dulu orang-orang di sekitar rumah kita. Jangan sampai nanti kita ngebantu pesantren di luar sana yang jauh-jauh, tapi orang-orang di sekitar rumah kita, lingkungan kita masih ada yang kekurangan. Ya, baca di Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Orang-orang di sekitar kita dulu. Ya. Terus karena saya bukan ustadzah, iya benar. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa sama seperti mereka? Orang-orang yang luar biasa membuat kebaikan ketika benar-benar Allah kasih kesempatan. Iya tadi ya, Ibu bisa ambil bagian dari yang lain. Misalnya kalau ada pesantren lagi bangun, ya kita nyumbang minimal 1 semen misalnya, enggak apa-apa itu sudah merupakan bagian ikut andil dari proses tersebut ya. Oke. Ibu Arvina Ustadz, ketika lagi halangan apa boleh baca Quran di HP ya? Saya lebih memilih ini ada berbeda pendapat. Saya memilih tidak ya. Meskipun dari HP juga tidak murojaah boleh ya. Tapi kalau sengaja menyengaja menghafal, saya justru malah saya pilih pendapat yang tidak ya. Itu Bu Arvina ya. Meskipun ada yang membolehkan ya, saya lebih memilih yang tidak. Izin live dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yun juga. Semoga sehat selalu dan bahagia. Bu Diana. Assalamualaikum. Izin share Pak Ustadz. Oke, siap. Monggo Bu Diana ya. Mau secara langsung Bu Diana boleh buka mic-nya kalau mau share secara langsung. Kabar Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ini coacher saya dari mulai pandemik nih Pak Ustadz ya, keren sekali ya. Masya Saya Allah. udah mengalami sekali apa namanya manut Quran itu seperti apa luar biasa ya Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Dari sebelum pandemi saya sampai menjual aset saya, mobil saya. Tapi dengan seminar kita dulu pas pandemik ya Pak Ustadz ya. Ya, ya masih Itu suasana pandemi. saya ya sedikit mau sedekah rupiah juga nggak ada gitu ya Pak Ustadz. Yang kemudian akhirnya saya konsul dengan Pak Ustadz, saya panggil anak-anak kecil di rumah dari mulai 3 orang sampai 15 orang anak-anak itu saya ajarkan mengaji Iqra.
Iya, Tapi kalau iya. lihat di rumah tuh ada gambar-gambar seperti ini. Masya Gambar-gambar kayak Allah. anak Ya, TK ya, 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 ya. Pak. Ya, ya, benar-benar. Nah, itu Itu saya langkah-langkah kecil tapi luar biasa. Yang dilakukan itu luar ya biasa ya. alhamdulillah sudah Ngajarin orang betul. wudhu, ngajarin orang Tetangga, cara Pak. wudhu itu sampai nanti dipakai ilmunya sampai dewasa itu luar biasa. Pahala ngalir Betul. terus insya Allah Betul, ya. Pak Ustadz. Betul, dan luar biasanya Pak, 3 bulan pertama belum ada perkembangan Pak Ustadz, tapi Iya, tetap iya. saya rilis terus ya, ikhlas tulus gitu kan. Akhirnya kemudian saya mendapatkan job untuk sharing-sharing branding ya, jadi Iya, iya. walaupun nggak kerja di rumah tapi tetap dapat gaji, alhamdulillah. Dan yang lebih dahsyat ya Pak Ustadz, kan kita waktu itu di kampus ya Pak, Iya, betul. kampus hukum ya, STIH Dharma Andiga, itu saya sampai merinding. Pak Ketua Yayasannya sampai minta branding kampus beliau, dan akhirnya saya full kuliah dengan nilai 45 juta, saya tidak berbayar. Masya Allah. Kuliah di sana sekarang sudah semester 3, Pak. Seperti itu. Jadi kenal dengan para dosen, para advokat, yaitu alhamdulillah luar biasa. Dan akhirnya next lagi nih Pak, step by step Pak Ustadz. Sekarang saya jadi di situ kita tidak mengejar rupiah Pak, tapi kita mengejar keberkahan seperti Iya, itu. iya, Masya Maka Allah. dan insya Allah Pak Ustadz mohon izin, ini saya tanggal 5 Agustus saya akan membuka seminar tentang baca cepat Pak. Jadi Amin, amin, Masya Allah. kalau Iya, iya. selama ini kan berhitung dengan kumon ya atau dengan Ya. produk lain, menggunakan otak kiri dan otak kanan, tapi ini adalah membaca. Jadi mengaktifkan otak kiri dan otak kanan. Iya, Nah, iya, Masya nanti Allah. kita ngobrol-ngobrol ya Pak mengenai ini, Siap, karena siap, next siap. saya Masya pasti Allah. akan manut Quran, akan saya angkat juga seperti itu. Jadi Masya saya Allah, siap, memberanikan siap. diri nih Pak, karena banyak kenal mentor ya kan, saya Bismillah nih, saya pasti yakin bisa Iya, seperti iya, itu Pak amin, amin, Ustadz. amin, Masya Terus Allah. mengenai SR12 Pak, luar biasa Pak. Saya sebelum Pak Ustadz ke sana, saya udah pernah ke pabriknya. Masya Allah. Pemimpinnya luar biasa, amanahnya ya. Bahkan karyawannya itu setiap Jumat membaca apa, Al-Quran atau apa ya kalau pagi seperti itu. Iya, 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 Itu Masya saya Allah. sampai wah takjub ya, belum ada gitu sampai seperti itu, memperhatikan ibadahnya para karyawan Iya, seperti iya, itu. iya, Insya Allah beliau menurut Quran banget karena beliau Ah, ngebangun perusahaan itu tanpa betul. utang, tanpa riba. Iya. Betul, boleh Pak Ustadz, nanti kalau ada seminar-seminar saya bisa tarik juga SR12 nih Pak, Siap, bisa siap, Insya kerjasama. Allah. Siap, siap, Terima siap. kasih Pak Ustadz waktunya teman-teman, terima kasih. Ya, Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana dari Nah, Bogor, Masya Allah ya. Semoga lain waktu kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya lagi ya. Tadi ada mana nih? Ibu Parti ya. Bu Parti, Pak Ustadz kalau saya lagi jalankan jualan peninggalan suami barang bangunan. Oh, boleh lanjutkan, Masya Allah. Semoga berkah juga untuk suami dan juga keluarganya ya. Jadi amal jariah juga untuk suaminya. Ibu Hartini, wadah saya buka toko mana tadi, mohon maaf ya. Buka toko jasa fotokopi Ustadz, tapi dari dulu hanya segitu-gitu aja, belum bisa berkembang. Mohon didoakan Ustadz supaya usaha fotokopi saya bisa berkembang dan bisa buka cabang Ustadz. Agar saya bisa membahagiakan orang tua dan saudara-saudara yang kekurangan. Masya Allah, luar biasa Bu Hartini. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dalam usahanya, makin rame, makin berkah, makin berkembang, bisa buka cabang, bisa punya karyawan, ya, sehingga menjadi wasilah rezeki buat karyawan-karyawannya, bisa membahagiakan orang tua, saudara, bisa berangkat umroh, haji, dan juga jalan-jalan bersama keluarga dan juga karyawannya, insya Allah ya. Silakan nanti marketing langit, marketing bumi dikombinasikan untuk bisa dijalankan secara bersama-sama Bu Hartini, insya Allah ya. Teman-teman yang ingin gabung bisnisnya bisa chat di WA saya 0853 2943 8883. Saya ulang lagi 0853 2943 8883. Diulang secara pelan 0853 2943 8883 ya. Oke.
Dari Pak Anto, bisnisnya sekarang saya jalankan sebagai tour leader umroh Ustadz. Mohon doanya agar banyak jamaahnya. Amin, amin insya Allah Pak Anto. Ya, sukses selalu. Bisa mengantarkan jamaahnya berangkat umroh. Ini tidak hanya sekedar mengantarkan jamaah umroh, tetapi juga mendapatkan pahala dari setiap jamaah yang diantarkan. Ibu Izah Koko, Ustadz apa yang saya lakukan? Maaf ya. Apa yang harus saya lakukan mana tadi? Untuk bisa dapat uang dalam waktu dekat ini untuk keperluan anak saya, untuk launching bukunya. Ada bisnis yang saya geluti saat ini, tapi saya sudah harus mengajar dan hampir sehari waktunya terkuras. Otomatis bisnis yang saya geluti akan terbengkalai. Ya, Ibu fokus saja dengan apa yang Ibu bisa lakukan, ya, yaitu apa? Terkait dengan pekerjaannya, Ibu lakukan pekerjaan itu dengan baik. Soal launchingnya masukkan dalam doa Ibu. Insya Allah nanti ada rezeki yang datang untuk bisa di launching bukunya. Ya. Jadi maksud saya begini, jangan sampai pekerjaannya ini terbengkalai, gitu ya, terkait dengan aktivitas Ibu di bisnis yang lain. Maksud saya begitu. Oke, karena Ibu sudah punya aktivitas ngajar, maka silakan fokus kepada ngajarnya. Jangan sampai nanti ngajarnya yang terbengkalai. Insya Allah demikian Bu Izzah ya, luar biasa ini. Anaknya di luar, di mana? Maroko kemarin nggak salah ya. Yang kuliah di Maroko, insya Allah akan menyelesaikan studinya dan beliau menulis buku. Insya Allah bukunya ini bisa menjadi wasilah datangnya pahala jariah. Insya Allah akan terus mengalir tatkala nanti sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik teman-teman, Masya Allah, tanpa terasa kita sudah masuk di pukul 21:33 ya. Terakhir barangkali kalau ada yang mau menyampaikan lagi sebelum nanti kita tutup ya. Silakan yang mau langsung sharing atau mungkin bertanya secara langsung dipersilakan. Kalau tidak nanti kita akan tutup ya. Cukup ya, Masya Allah luar biasa. Sampai dengan pukul 21:33. Mari teman-teman semuanya kita akhiri ya. Apa yang sudah menjadi belajar kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini berkah. Jadi amal jariah, teman-teman boleh share, boleh bagikan ilmunya, belum puas boleh tanya di WA secara langsung, boleh, insya Allah diperkenankan, mau tanya bisnisnya juga boleh, tidak tanya bisnisnya juga boleh, ya fine, no problem teman-teman ya, silahkan, it's okay, teman-teman tetap boleh belajar, kami terbuka, open ya, ketika kami bisa ngebantu teman-teman, akan kami bantu, ketika tidak ya tidak kami bantu. Seperti itu insya Allah ya. Yang penting teman-teman fokus dengan aktivitas teman-teman, buka wadah rezekinya, perbesar wadah rezekinya, buka keran rezekinya, insya Allah nanti akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila ada banyak dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.